Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata yang paling terupdate, terkini dan tersusur. Dan kali ini spesial ya. Spesial ya karena ada tamu di sini. Tapi kalau ngomongin tamu memang kita lagi berduka nih. Karena ada HP ya 8.412 juta. Bagus tuh. Karena collab ya kan. Mari kita kenalkan dulu. Kenalkan dulu aja. Langsung aja. Ini dari William ya. Jadi coba dong lu jelasin dong lu titelnya apa. Oke. Boleh. Jadi kalau salam kenal ya semuanya kita kenal Iya, ya. kenal. Nama Iya, gue iya. William, gue sekarang posisinya Atlet ya? Oh bukan. saya atlet ya. Boleh follow IG-nya lo, dia atlet dia. Tapi hari ini bukan. Oh, bukan hari ini ya? gue mewakili Transsion. Transsion. Dan posisi gue sekarang sebagai smartphone OS marketing. Oke. Untuk Transsion. Oke. tentunya. Berarti ini menyangkup 3 brand sekaligus gitu ya. Betul. Oh gitu. Nah, maksudnya OS ini apa nih? Nah. Ya, kalau untuk OS-nya jadi untuk Infinix kan ada XOS ya namanya. Kalau Betul. untuk Tecno HiOS. Nah, kalau sekarang sih fokus gue dua itu dulu. Oh itu dulu. Berarti si Infinix dan Tecno dulu. Benar. Oh gitu. Tapi lu suka terganggu gak sih? Kan ini pasti ada yang komen ya di. Kenapa tuh? Kok OS sih bukan UI UX? Masih aja. Debat Iya. orang ya masih aja tuh ya, gue udah bilang kan. Padahal tuh OS Android yang diganti, makanya mereka boleh-boleh aja ngomong OS. Nggak gitu. salah juga. Tidak Kan? masalah gitu Iya. ya. Tapi baru ini kita nggak ada di collab bayar, ini bener-bener teman kita, jadi ya ajak aja ngobrol aja sih. Betul. Kayak Calvin kemarin gitu. Karena nggak mungkin lah kalau dibayar masa gue pakai laptop Honor gitu kan. Kok pakai Tecno? Pakai Tecno bener deh. Masa kita keluarin X300 nggak mungkin Nggak dong, mungkin, nggak nggak mungkin. nggak bisa. Jam Xiaomi nggak mungkin. Nggak mungkin. Oppo ini Jam nggak Oppo bisa, tuh ya, nggak jadi bisa. nggak mungkin ya. Nggak mungkin, nggak Nah gitu aja gitu. Dan lagi-lagi kalau bisa ini gue nggak akan nanya yang lebih menjurus ke menghancurkan karir orang lah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita berharap seperti itu. Berharap seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu kalau kelewatan. Iya. Nggak tahu juga ya, Pak. Jangan. Udah hari terakhir ntar gue baru datang ya. Baru datang. Minggu depannya podcast lagi, saya nganggur. Tapi kok penasaran deh, karena lu ngomongin OS, UI, UX ini ya, terserah. Secara software, lu kan R&D jatuhnya kan nih? Iya, kan. Itu ke arahnya kemana sih sebenarnya? Yes. Kalau untuk secara garis besar ya, tentunya menuju arah yang lebih baik. Arah yang besar. Ini dia guys. Iya benar-benar. Tapi memang masa arah menuju kehancuran? Jangan dong. Ya. Tapi nggak cuma asal ngomong nih. Kalau Iya. pasti Bang Ger pernah lah ya coba-coba zaman dulu nih dari HiOS atau iya, XOS bener. 14 nih. Bener. Nah, ini yang gue mau maksud nih, menuju arah lebih baik tuh apa? Oke. Nah, ini bisa dibanding dulu nih, coba dulu nih, ini Tecno Camon 20 nih. Oh, ini yang lama nih. Iya, coba dulu lah, coba Nah. rasakan dulu gimana. Iya. Saya sih tidak suka. Saya sih tidak suka. UI UX-nya lah. Iya, UI. pokoknya ada lah di masa-masa di mana kita menghina-hina ya. Iya. Iya, gitu ya. Dari segi apa nih? Tampilannya. Tampilan lalu Fiturnya polos. Fitur polos ya. Seperti HP ODM gitu. Ini sebenarnya jajan 18 diganti jadi mecha. Kita coba dulu nih HiOS yang 15. iya. Kita lihat dulu Ini yang gimana. 15 nih. Iya, ini Camon Pro, 15. 40. 40. Sebenarnya dari 40 tuh udah oke. Sebenarnya gitu. Jadi kekurangannya tuh sebenarnya di OS ini lebih ke kustomisasinya aja sih. Waktu itu ya, Iya. masih belum Ini ya? udah clean, tapi kustomisasinya masih belum banyak lah. Gitu. Bukan clean sih. Kalau dulu tuh polos gitu. Oh. Kalau gua ngeliatnya. Oh, polos, gak polos. Emang polos ya ini ya? Ini enggak, ini udah oke yang 15 udah oke. Tapi emang ya kita tahu lah ya, dulu kan sempat orang Betul. banyak protes lah, misalnya banyak ada beberapa bug ya, apalagi di Android 14 secara UI UX-nya juga nggak terlalu memanjakan mata para Betul, user ya kan. betul, Banyak yang betul. komplain lah waktu itu. Dan secara animasi juga kayak patah-patah, kadang Betul. kurang smooth. Nah, emang major shift-nya kita dari Transsion ini di Android 15. Makanya di XOS 15 dan HiOS 15. Kita bisa lihat lah, maksudnya jauh beda gak? Iya, jauh banget. Iya, ini sebenarnya salah satu leap yang ngagetin sih. Sebenarnya kita tuh itu kaget dilihat di Infinix Note 50 ya. Note 50. Waktu itu Note 50. Tapi Kalau- yang keren tuh di Tecno, gue sukanya. Karena dia startup screen-nya itu kan kayak conversation kan. Oh iya. Oh iya, waktu itu Tecno ini dulu ya. Iya. Yang kayak waktu itu kan gue nyoba duluan tuh hands on gitu kan. Dia kayak ada hola gitu. Oh, iya. Jadi lebih futuristik gitu kelihatannya. Menurut gue itu pinter ya, gue gak tahu itu bener atau enggak. Dia cara itu tuh kayak buat ngeliminasi ya, lu nge-loading tuh HP. Jadi dibuat kayak conversation, tiba-tiba selesai aja. Ya itu Ya, menurut biar gue. mendistract lah ya, biar Iya, nggak bosan iya, gitu iya, lama gitu. iya. Gue ngerasa kayak gitu. Oh, jadinya lebih tiba-tiba udah kelar aja gitu kan. Nah, Terus apa lagi nih? Nah, Arah nah terakhir. di
Gue juga mau jelasin, maksudnya kalau di iOS 15 ini yang pertama kali misalnya menggunakan namanya nature design waktu itu. Makanya jadi Apa secara namanya? nature design. Coba jelasin secara setengah awam Oke lah. nih, kalau nature design, intinya kita mengambil aspek-aspek dari alam lah. Contoh dari Oke. animasinya, pencahayaannya, lightingnya. Jadi kayak kalau kita lihat jauh lebih enak buat di mata juga. oke. Nah, makanya di sekarang nih yang di XOS 16 kalian bisa coba ya. Di handphone. 12 juta. Ini yang smooth Bang, ini smooth kok. Oh iya, ini smooth lah ya. Coba kita coba dulu ya. Wah, smooth sekali. Coba aku lihat desainnya. Wah, tapi aku penasaran sih sama gunanya Matrix ini sebenarnya, sebenar-benarnya gitu. Oke. Sebenarnya emang lebih ke personalization sih. Iya, ini Matrix ya. Tuh. Nah, tapi kalau yang di sana bisa ada ambient light-nya juga lebih Iya, bagus. sama bisa main game juga. Benar, bisa main game game. Iya bisa main game deh kayak game-game Main-main pakai ini. hero-nya. Tapi gue nanya malu Dadi, secara jujur sekali di desainnya gimana menurut Dadi? Kalau gue baru yang hijau, gue lebih suka yang hijau dibanding yang karbon. Gue suka yang karbon Joy. Ya gue emang kurang suka sama desain HP karbon. Oh gitu. Tapi enggak, maksud gue tuh mental aja hijau gak sih? Hijau terus jadi hitam gitu. Tapi dia lebih simple aja sih. Jadi memang cukup oke lah. Premiumnya masih dapet lah. Iya gitu. iya oke. 12 juta. Ya. Untungnya dia secara build bagus gitu. Terus apa namanya? Secara OS mah ya udahlah, kita semua juga tahu lah ya. Itu bagus sekarang. SoC-nya ini bisa dikritik tapi bukan sama dia gitu. Cuma menurut buat lu sendiri nih, apakah ada perbedaan signifikan antara yang Ultra dengan yang Pro? In terms of OS nih. Iya. Kalau secara OS kurang lebih sama sebenarnya karena kan dari chipset juga udah sama-sama mumpuni ya. Chipset yang dipakai di Pro kan 7 Gen 4 dan di sini pakai 8400. Jadi emang kalau ditanya lagi ke depannya gimana, emang kita bakal lebih banyakin fitur-fitur di OS. Yes. Apalagi ke AI sebenarnya juga. Salah satu fokusnya ada ke AI. Maka itu kita juga pakai 7 Gen 4. Dan kalau kita bisa lihat feature-nya kan misalnya untuk dari foundation-nya kan udah pakai ARM V9 ya. Kalau biasa nih. Dan kalau ARM V9 itu kan sendiri untuk AI capabilities lebih mumpuni lah ya, maksudnya ketimbang yang kalau yang sebelumnya ARM V8 kan lebih semenjak 8300 lah. benar. Iya. Makanya, nah kalau untuk kedepannya ya sebenarnya sama-sama udah mumpuni dua-duanya in terms of AI-nya kita. Iya. Dan untuk kedepannya lagi, terutama untuk Infinix dan juga Tecno, tentunya akan di ekosistem. Nah, begitu. itu. Kan sebenarnya ini 12 juta oke lah, kita terlepas harga lah ya. Iya. Ini kalau gue boleh kritik Transsion tuh sebenarnya tuh dia ada ekosistem kayak Magic OS kan, ditarik bagus banget menurut gue. Tapi mana tabletnya? Kemarin keluar jam 85. Coba. Iya, keluar tapi tabletnya Android yang lama. Iya, Android yang lama, jadi tidak fungsi ya, kita lihat ya. Fungsinya kurang berasa gitu. Tapi gua nggak tahu kan, kalau nggak salah Infinix juga jual jam kan. Gua kurang fair lah kalau belum nyobain gitu. Betul, Tapi jam siapa belum. tahu di jam lebih oke. Siapa tahu. Gitu. Kita belum cobain aja. Ya tapi ngomongin ekosistem tuh soalnya nggak semuanya bisa loh, bener-bener seamless loh. Iya sih. Iya kan? Nah ini udah mulai ada nih kan Betul, dikenalin. betul. Apa sih namanya? Nah makanya kalau di yang Android 15 kan belum ada tuh untuk kita connect ke ekosistemnya gimana Iya, kan. iya. Karena emang fokusnya kita secara brand itu untuk ke ekosistem juga nantinya. Makanya di yang Android 16 ini kita ada nih namanya Joy Connect sama One Lip. One Lip itu untuk Joy Tecno, Connect. Joy Connect untuk Infinix. Iya, iya. Nah, ini gunanya apa? Yang seperti tadi udah kalian tahu ya, udah coba. Kayak bisa connect itu seamless banget. Iya. Baik itu ke smartwatch kalian atau baik ke earbuds atau ke laptop. Nah, untuk masalah tablet itu memang menjadi salah satu concern ya. Kayak Iya. kena bisa kadang emang kita lihat tabletnya runningnya on finalnya Android. Betul. bukan, Iya, iya. bukan di Betul. iOS atau XOS. Itu dia. Karena Nah. chipset sebenarnya nggak sih? Mungkin kali ya. Iya, karena Honor juga ada kan waktu itu kan. Ada, pasti. Kompetitornya kan 685. Dia tuh nggak bisa tuh untuk connect ke HP lain, ke HP gitu-gitu nggak bisa dia. Iya. Kayaknya buat SoC sih. Tapi ya itu ya, ini bukan si Mas William ini nggak bisa ngomong banyak soal barang. Iya. Karena itu kan keputusan dari setiap brand kan harusnya kan. Oh iya juga ya. Gue mau nanya mau deh. Berarti lu ada andil gak sih untuk masuknya sebuah SKU ke Indonesia? Untuk misalnya produk-produknya Iya, ya. iya. Kalau untuk produk enggak, tapi kalau untuk fitur yang di dalam OS iya. Karena gue juga sering tektokan sama misalnya gue ya di kantor kayak gue kerja sama dengan ke tim research-nya. Betul. Untuk jadi kayak misalnya ya
mendapatkan insight-insight lah ya atau feedback. Misalnya nggak cuma dari ya kita tentu baca komen-komen kan itu pasti banyak banget kan. Bang ini OS-nya gimana? Itu sering banget lah ya kita. Live foto bang, live foto. Nah itu kita juga baca kalau semuanya. Tapi nggak cuma sekedar itu. Misalnya kita juga ngobrol lah sama tech reviewer. Kita juga minta pendapat lah dari kalian tuh apa aja sih fitur-fitur sebenarnya yang perlu kita kembangin lagi atau yang kurang nih sebenarnya. Nah itu sebenarnya gue punya cukup bisa lah kasih input hal-hal seperti itu untuk fitur apa aja yang kira-kira bakal kepake dan berguna sih sebenarnya di sini. Gitu ya. Berarti ini nggak mutlak ya untuk si Transcend sendiri. Maksudnya kayak mutlak tuh lebih ke kan ada beberapa brand yang gue denger di luar sana. Mutlak tuh. Jadi kalau keluarin 1, 2, 3 udah gini aja gitu. Berarti Transcend tuh bisa ngerubah sesuai dengan feedback. Iya, yang bikin special dari Transcend adalah kini ini localize jatuhnya. Localize tuh maksudnya kayak contoh ada beberapa fitur yang misalnya di negara Afrika ada, di sini nggak ada. Atau negara yang di Indonesia ada, di negara misalnya kayak di luar sana nggak ada gitu. Jadi kita membuat fitur kita localize lah gitu. Kebutuhan ininya market lah ya. Iya, sama ini satu hal menarik misalnya contohnya lebih localize-nya gimana? Untuk kamera deh. Untuk kamera kita tuh di Indonesia sendiri kita ada timnya sendiri yang untuk misalnya mentuning warnanya atau apa. Nah, itu kita ada timnya sendiri karena tiap masing-masing negara kan orangnya punya skin tone yang beda ya. Betul. Dan preference colornya tuh mereka tuh suka yang gimana sih kalau hasil fotonya. Nah, itu yang menurut gua localize. Berarti Transcend Afrika hasil kameranya beda mungkin sama kita gitu. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi soalnya gua nggak tahu gua belum pernah Karena kan pegang kalau misalnya handphonenya. Afrika kan agak gelap ya kan. Kalau kita kan sawo matang. Sebenarnya tuh kulit gelap dan putih itu agak gampang menurut gua. Tapi Indonesia susah banget. Tengah-tengah nih, Iya, susah banget. Ada yang putih banget, ada yang kuning, Ada yang coklat banget kuning ya kan, ada yang merah karena nahan berak kan. Tapi kan lu berarti dengerin feedback lalu lu benerin gitu kan. Nah, lu sadar gak sih kemarin tuh ada beberapa bug yang kayak Infinix OTG. Lalu terakhir meledak. Kalau meledak sebenarnya sih gue bisa jawab ya. Kalau meledak kayaknya kayak pemakaian sih. Maksudnya ya. Dan enggak, kalau gua agak curiga sebenarnya jujur. Karena meledaknya itu terlalu dibakar sengaja gitu loh. Masa sih? Enggak masa sampai meleleh, Cok. Itu sih iya. Kalau Gak mungkin anjir. Ya maksud gue skeptis di situ gitu ya. Cuman kalau dari kalian sendiri nih orang internal itu nanggulanginnya gimana tuh? Dari OTG dulu dari kemarin. Mau OTG dulu ya? Oke, kalau untuk OTG sendiri kan itu cuman kejadian di Infinix GT30 Pro ya? Betul. Nah, yang aneh kan GT30-nya enggak ya? Yang GT30 Pro-nya aja itu. Nah, jadi emang kejadiannya itu nih, sebenarnya gue jelasin dulu ya. Ya simpelnya aja ya. Apakah HP ini gacha bang? Gitu kan. Gimana nih bang solusinya bang? Gitu. Bukan, tapi emang waktu itu sempat mau ada OS update untuk yang GT30 Pro. Oke. Nah, tapi emang ada kesalahan pas di OTA-nya pas desain. Pas OTA-nya itu desain. Nah, kenapa bisa sampai ngeribut kan waktu itu kan pas dicolok ngeribut kan. Itu karena waktu itu jadi sistemnya OS-nya itu ngebaca pas dicolok tuh jadi power on and off. Begitu. Salah coding, Cuk. Iya, ada lupa kode. Dari engineer-nya emang itu. Dari engineer-nya emang kesalahan. Pas dicolok tuh jadi mati ngeribut sendiri. Nah, emang kesalahannya waktu itu di sana. Nah, dari sana kan sempet tuh viral ya kayaknya kan banyak banget. Rame. Di komunitas rame banget. Rame banget. Nah, sempet waktu itu akhirnya kita langsung cepet-cepet lah. Misalnya kita ini ada bug. Kenapa? Nah, langsung dari pihak Infinix-nya pun langsung bikin semacam press release ya, tapi di IG story waktu itu. Jadi pas kita udah denger semua masukannya, langsung nih kita ya malam-malam langsung lah pada riuh lah ya. Lembur semua. Langsung gitu. Ke tim tester semuanya buat benerin. Dan bener gak sih akhirnya? Bener, dan dalam waktu 2 hari. Nah, tapi yang gue suka dari ini kita ngomongin komunitas ya. Iya. Jadi kan gue masuk ke komunitas GT dan Infinix. Itu mereka tuh sampai ada yang rela buat ngetes. Ini kalau gue update jadi DC lagi nggak nih? Ada tuh yang jadi ada testernya lagi. Ada testernya lagi gitu. Nggak, sebenarnya poinnya mau tau nggak apa? Si Transcend, kita ngomongin Infinix di sini, itu tuh adalah user yang bener-bener orang yang bukan techie lagi sebenarnya. Kalau menurut gue ya dari kompetitor Oren udah mulai gak worth it nih, ya kan? Pindah lah ke Infinix. Nah itu tuh mereka-mereka ini nih tukang oprek, tukang yang bener-bener tuh hari-harinya tuh melihat kok baknya belum kelar ya, update-nya kapan ya? Nah itu makanya kalau misalnya ada masalah di Infinix tuh suka gede banget. Iya. Karena mereka bacot gitu. Dan amplify-nya di komunitas gede lah ya. Betul. Gitu. Berisik banget. Minimal ada yang DM, bang bahas dong bang. Tapi untungnya cepet ya waktu itu kan kita dalam waktu 2 hari langsung kita dari tim Infinix juga langsung kirim OTA kan. OTA langsung udah resolve sih. Begitu. Tapi emang agak disayangkan aja tiba-tiba yang sempat reset HP kan. Itu tuh data hilang kan sebenarnya. Iya. Sangat disayangkan. Tapi harusnya dipastikan yang ultra ini emang nggak ada lah ya begitu ya.
Insya Allah nggak ada ya. Aman. Ya, aman lah ya. Aman. Iya, ya. Insya Allah William namanya. Terus soal yang meledak itu kemana? Lu ada deep dive lagi nggak sih kenapa gitu? Iya, kemarin gue juga udah sempat ngobrol sama Infinix-nya dan mereka sekarang belum tahu nih kenapa karena kan kemungkinan ya karena overheat panas ya masalah Betul. handphone lah ya itu yang baterai biasa gitu. Tapi udah dikontak orangnya, yang bersangkutan udah dikontak, handphonenya akan dikirim balik. Jadi sekarang lagi proses nih dikirim balik dulu. Oh lagi diambil ulang. Investigasi. Benar. Karena itu biasanya untuk beberapa brand yang bagi yang nggak tahu ya, kalau kita user yang duluan gitu, kalau ada masalah biasanya ditaruh lagi, dicek lagi di lab biasanya. Oh itu berarti begitu juga? Iya, sama? jadi emang kita mau tarik dulu, kita pengen tahu dong kenapa bisa sampai meledak sih? Apakah dari kesalahan usernya kah? Atau emang dari sistemnya kita? Atau dari segi hardware? Nah itu yang perlu kita cari tahu kan, biar maksudnya nextnya nggak kejadian lagi. Udah Kalau nemu, tapi udah nemu? Belum ya? belum, soalnya handphonenya sekarang masih ditarik kembali, masih lagi proses. Wah sayang begitu. banget ya, padahal kalau dia datang sini udah nemu kan enak tuh. Langsung klarifikasi. Iya. Apa selain dari website-nya? Iya gitu ya. Oke, berarti lu sekarang ngomongin tadi udah software, terus soal masalah-masalah. Nih kemarin sebenarnya saat kita live itu ngetes AI, ya kan? Jadi ternyata yang kita temukan AI-nya sudah pasti tidak sebagus Samsung gitu. Tapi ada arah ke sana, cuman terbatas. Iya. Nah ini kira-kira lu ada update gak sih nanti? Nah, sebenarnya gue juga coba kemarin ya, tapi emang bisa tapi cuma lewat voice recorder kalau dari sini. Nih. Di Voice sini recorder. ada recorder. Nah, kemarin tadi gue iseng-iseng rekam 2 menit. Di sini juga ada, bisa lihat. Sorry. Nah, Ini ya. Nih, kurang lebih 2 menit. Itu bisa juga sampai sejam, 2 jam pun bisa. Ada di summarize juga sebenarnya. Judulnya ada. Oke, ini yang menarik ya. Sekarang ini update lagi ya. Kemarin kan apa namanya? Aiku kan pamer update soal speaker. Ya. Nih dia update dia update lagi nih. Jadi sekarang untuk apa summarize-nya dia ngasih ada kayak Samsung juga mirip. Dikasih judul juga terus sama isinya apa. Iya, dan di bawahnya itu beneran teks. Maksudnya kita ngomong apa sama persis tuh ditulis di sana Oke. juga. Oh, ada transcribe-nya. Ada transcribe-nya beneran. Oh gitu. Tapi ini Indonesia bisa kan harusnya kan? Bisa juga dipilih. Itu baru gua download yang Indonesia. Ini jadi Oke. ada pilihan beberapa bahasa. Lu bisa pilih misalnya mau Indonesia, Arabik atau Spanyol gitu. Problem kemarin adalah dia tidak bisa lebih dari 22 menit kalau nggak salah. Oh. Jadi kan gue ngerekam kemarin itu kalau nggak salah 4 handphone itu 1 jam 22 menit. Jadi sejamnya hilang. Oh. Iya. Pakai yang ini juga recorder ini. Iya, recorder biasa Oh. biasa di transcript gitu. Nah itu mungkin kalau dari gua sih ya bisa diupdate lebih lama sih. Tokennya habis, Iya, tokennya habis. Emang Oppo ada tokennya ya? Nggak ada. Cuman ini menarik sih. Maksudnya secara update sekarang si Infinix tuh dia bisa ngasih per poin jadinya ya. Dan di summarize. Ini bisa ke hot gak sih, seri hot gitu? Nah itu perlu dicoba dulu ya karena emang salah satu concern dari kalau XOS seperti ini kan banyak fiturnya ya, Betul. feature pack, dan kalau kita turunin ke hot kan biasanya bisa dikatakan lebih ke entry level smartphone ya. Chipset dan RAM-nya juga mempengaruhi sebenarnya untuk kapabilitas Nah. dari fitur-fitur Nah, tersebut. ini sekalian ada orang R&D-nya di Apa tuh? chipset sama RAM itu berpengaruh semananya dan Untuk AI. minimal apa? Lu ada nggak jawabannya? Kalau untuk ini menarik kalau misalnya kita ngomongin ya ada yang Spark atau Hot atau Smart Betul. begitu ya. Kita basic running minimum mungkin di angka 6 ya. RAM-nya 6. 6. Karena untuk 4 contoh misalnya kita ada fitur yang kayak live wallpaper atau 3D depth effect wallpaper, itu tuh nggak bisa running kadang kalau di handphonenya RAM-nya di bawah 6 begitu. Oke. Jadi RAM plays a very quite important feature lah. Maksudnya kalau untuk kita ngomongin kapabilitas dari AI. Jadi nggak semua kapabilitas AI, apalagi kita misalnya mau running beberapa language model nah. Betul. Itu ya. Itu jadi kalau bisa bahasa Indonesia juga asik tuh. Indonesia ini udah ada Transient kan. Gue cuman- udah coba bisa. Ya cuman maksud gua kalau misalnya udah beres Wah. bahasa Indonesia, Sumares enak. Iya, dan ya nggak cuma RAM doang, sebenarnya kayak dari chipset juga cukup berpengaruh ya. Iya, chipset ini gimana kalau chipset? Chipset. Sebenarnya kalau untuk sekarang ke depannya kita udah menggunakan chipset yang bisa dikatakan cukup mumpuni lah ya. Iya. Apalagi kita kalau di Note 60 Pro kita pakai 7 Gen 4. Yang seperti tadi kan udah pakai ARM V9 ya untuk foundation architecture-nya, which is di 7 Gen 4 pun kita ada namanya hexagon NPU, ya kan? Yes. Which is 65% katanya increase kan dari yang 7 Gen 3. Jadi untuk enable beberapa feature-nya ini jauh lebih oke lagi sebenarnya. Oh, berarti tuh NPU yang di SoC itu ngaruh banget. Lumayan ngaruh untuk kan kita fitur banyak banget nih untuk lebih meminimalisir lah kerja dari Oke. chipsetnya gitu. Lu tau gak kenapa gunanya ini? Karena biasanya kan running online doang.
Ya tapi kan sebelum ke online pun juga harus ada yang diproses sama HP-nya. Oh. Nggak cuma mentah-mentah dilempar. Iya gitu kan, jadi biar tahu aja orang-orang Bener, sebenarnya iya. betapa pentingnya si SoC kan. Lumayan penting. Lumayan penting. apa? Lumayan penting, makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa seri Infinix Hot itu beneran hot. Gitu. Hotnya apa nih? Hotnya bagus, Hotnya gitu, bagus. seksi Iya, gitu iya. kan. Jadi kan kita ngomongin SoC dan RAM, which is ini kan bagian penting dari smartphone lah ya. Nah, lu sebagai orang yang di dalam, orang yang melihat pasarnya tuh secara industri alias tukang bikin gitu ya. Lu lihat fenomena ini gimana nih? Maksudnya mungkin nggak sih di masa depan nanti ini akan turun atau minimal jadi kayak hilang lah masalahnya gitu. Oke, jadi emang pertama kan kita harus acknowledge dulu ya, emang Oke. benar ada kenaikan harga RAM, Ya. storage, Ya, bahkan ini katanya- nggak hoax berarti ya? Iya, emang ada ya, sensor kamera juga Iya. mungkin nanti ke depannya. Wah, Begitu. Apa benar? sensor kamera kan udah mulai naik. Balik katanya. 8 megapin. Balik Pusing lagi Anda. lu, bayangin gak Alvin nge-review main kamera 12 megapiksel. Tapi 12 megapiksel cuma di Samsung. Enggak, cuma gini karena beberapa kan ada orang yang skeptis gitu. Kayaknya ini dibuat-buat, bahkan gue gak bisa sebut ya, cuman sejawat kita tech reviewer tuh bahkan ada yang sampai ngomong gitu ke gue pribadi. Gue ngerasa kayaknya ini dibikin-bikin sama brand deh. Sengaja ya? Iya sengaja jadi alasan naik gitu. Berarti enggak ya di Enggak, sini? emang kita secara pricing emang ada naik kan ya. Harga RAM dan storage itu emang benar ada. Oh. Tapi emang makanya itu dari kalau kitanya juga oke nih kita naik sekarang Oh. dari harga RAM dan storage. Apalagi sih yang kita bisa kembangkan makanya. Betul. Dan emang sampai saat ini ya tujuan dari kayak Infinix dan Tecno adalah untuk keep innovating, memberikan inovasi-inovasi yang terus ada. Khususnya kalau sekarang emang fokus atau shiftnya itu ke OS dan AI. Begitu. Makanya kita bisa lihat dari ya Exynos 15 ke 16. Iya. Ya. Untuk dari segi AI capabilities itu naiklah signifikan. Betul. Apalagi dari ya bisa lihat dari 2 tahun terakhir 14, 15, 16 ini yang beneran ada bisa kalian yang rasain lah. Apalagi kalau dari kalian dari yang udah coba-coba handphone Infinix itu dari lama ya dari 13 Wah mungkin parah sih, parah banget. 14. itu Itu parah banget sih itu. kalian bisa berasa lah bedanya gimana dari yang emang sampai bagi parah banget terus kayak smoothnya juga kurang, UI UX-nya kurang banget sampai kita bisa sampai di tahap ini nih karena butuh R&D yang juga lumayan lah costnya. Jadi nggak murah lah karena kan perubahan itu mahal begitu. Ya jadi kadang-kadang kita emang harus lihatnya ke sana juga sih untuk harga sih. Iya. Jadi kita emang nggak bisa stay. Ya, pilihannya gini sih, lu pengen ini kita ngomongin naik harga ya. Boleh. Pilihannya lu tetap harga 2 tahun yang lalu capai dengan OS yang begitu aja atau ya Malah downgrade nggak sih? malah downgrade Iya. ya. Kalau sekarang sih mungkin harga naik, ya cuman yang dikasih ada gitu. Betul. Kalau kemarin kalau kata teman kita kan justifikasi kan. Untungnya justifikasinya tuh ada dan sebenarnya buat seri selain Note Ultra ya. Note Ultra kita bisa debat lah. Apakah worth it apa enggak gitu ya. Kita bisa debat gitu ya. Cuman kalau ngomongin Note 60, Tecno Camon gitu, terutama Tecno Camon menurut gua Masih wah oke lah. parah, masih bagus banget, Pak. Iya. Dari Gitu. dari yang gua suka sebenarnya bukan kamera doang, kameranya. Semuanya. Rasionya ya, Iya. melebar kan. Melebar, Jadi kan lebih premium juga. layarnya juga sama, terus sampai ke walaupun ada beberapa hal yang bisa kita kritik juga gitu ya Iya. di luar kamera, tapi secara OS gitu, secara customisasi itu udah menurut gua memang Udah jauh ini lah. bahkan masih belum mahal jatuhnya ya. Bener gitu. sih. Masih worth it lah. Cuman Masih emang worth it. sayangnya Camon 40 masih ada. Iya itu musuh kameranya itu ada di Camon 40 Iya. gitu ya. Yang di market udah 7 juta sekarang gue lihat ya. Digoreng. Iya. Digoreng. Masa masih tapi kalau orang masih ngomongin Camon 50 itu kemahalan, masa dia kagak lihat si harga-harga 5 juta terakhir. 5 juta kemarin nih. Aduh. Batu kali. Gak tahu apa. Gak tahu apa-apa. Apa nggak tahu. Gitu. Apa nggak tahu. Tablet apa juga nggak tahu. Gitu ya. Tablet. Nggak tahu. Nambah nih. ya gitu ya. Berarti maksudnya emang pertama kenapa gue nanya itu berarti emang udah mengklarify ya emang ada kenaikan di sini. Ada dan emang ya kedepannya Oke. karena kita nggak mau cuman fokus misalnya ya angka di atas kertas atau Betul. angka on smartphone, kita emang lebih fokus juga untuk optimisasi ya optimization kepada ya feature-featurenya itu sih Iya, dari iya. OS, AI dan lain-lainnya Oh, begitu. kalau berkaca sama brand besar kayak iPhone sama Samsung kan memang secara kertas kan Ya, benar. nggak begitu anu ya, maksudnya ngomongin benchmark, kamera, walaupun kalau Samsung sih
bagus juga gitu. Tapi enggak maksud gua Benchmark AI-nya ke Samsung. benchmark AI-nya iya. Bagus dia. Iya, kalau itu iya, kalau itu Itu setuju. bagus AI-nya. Benchmark AI-nya bagus, cuman kalau yang lain-lainnya kita masih bisa ngobrol lah ya. Masih ada HP lain. Masih ada HP lain. Iya. Apakah harus mengeluarkan 22 juta untuk HP itu? Nggak usah, nggak tahu. Siapa tahu ada juga kan. Iya. Nah, cuman kalau ngomongin ke sana, lu ngelihat di atas kertas doang itu akan sulit buat maju brandnya sih, gitu kan. Karena ngomongin Apple, Samsung kan dua ini kan yang nggak menang di kertas sebenarnya. Iya. Tapi secara experience bagus sebenarnya. Itu yang dicari berarti ya. Ya lebih ke optimalisasi itu sih, karena emang gitu ya lebih balik lagi kita emang lagi fokusnya ke sana ke depannya. Untungnya Innovation. untungnya di antara kompetitor Value masih asik ya. Gitu ya. Untungnya, tapi gue nggak tahu sih tahun depan. Nah, oke. Kalau misalnya kemarin itu si Transsion lu lihat nih, ini sebagai orang dalam ya, Transsion ini kan terkesan membakar. Gitu. Itu kan tujuannya jelas lah untuk gedein market share gitu. Lalu ada yang bernama iTel, tapi lu sebut lu tidak kecimpung ke iTel gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa lu nggak masuk ke ranah yang sebenarnya seksi banget gitu? Iya. Lihat noh. Tuh, No lihat. filter Udah tag. ada Kita mendapat plakat dari iTel Indonesia guys tuh, lihat tuh ya. No filter tag No filter reviewers. tag ya, luar biasa gitu. Orang gila nih emang ini. Bikin gila Geja. Mikir lu Geja ya. Lanjut. Iya, sama Bang Gesa ya. Jadi nah, sebenarnya kalau untuk kenapa gue lagi nggak pegang iTel, emang untuk sekarang gue lagi fokusnya untuk kedua brand itu sih, Infinix dan Tecno. Nah begitu, untuk OS-nya apalagi pengembangannya lagi heavy di sana. Tapi untuk iTel, meskipun emang dari kemarin-kemarin gue belum sempat pegang, tapi udah ada kabar nih bahwa soon itu akan menjadi salah satu fokusnya juga. Wow. Begitu, gue belum bisa spill lebih banyak lagi emang, tapi kedepannya bakal gue handle juga. Begitu. Walaupun gue agak curiga, karena agak curiga sih, gue agak aneh sih. Kan dia bilang nggak fokus iTel, tapi sebenarnya agak mirip di. Ya, emang iya. Lu inget gak S26? S26S Super 26. Super 26 ya. Iya. Ini Alvin Zahra nih ke user flagship. Dia megang HP S26 nggak masalah pak. No problem ya, Nggak aman problem. ya. Waktu itu aman kan? Saat itu kan, ya nggak usah ngomongin kamera, setan lo. Kameranya juga oke kan? Untuk di harga saat itu ya. Iya, buat kelasnya yang di 2 juta kecil, bagus sampai OS-nya gitu. Jadi makanya gue agak kaget sih saat gue denger gak fokus, padahal bagus juga sebenarnya. Iya, soalnya gini, kalau kita lihat untuk Infinix dan Tecno, untuk AI-nya bahkan untuk OS-nya sendiri, kita tuh ada social media account-nya banyak. Oh Bahkan iya di sih. Instagram, Iya, iya. Facebook, TikTok, itu tuh kita ada beberapa. Bahkan untuk AI-nya kita ada lagi TikTok account-nya gitu loh. Dan kayaknya emang di Indonesia kan satu-satunya AI account tuh cuma ada di Iya sih. Infinix ya. Betul. Cuma ada satu di Indonesia. Ya, ya, Nah, ya. dan sebenarnya untuk Itel kita belum ada lagi ya untuk Itel kayak account-account khususnya begitu. Nah, mungkin kedepannya, which yang gue udah dengar pasti akan menjadi salah satu fokus juga sih. Tapi emang untuk sekarang ya masih 2 OS itu. Oke, ini Begitu. mungkin yang terakhir lah dia. Apa? Terakhir kan gue liat di Android Authority ada info Ella Cloud ya. Ella Cloud. Emang no Ella Cloud. Oh Ella iya. Cloud kan katanya kan akan menjadi next big thing gitu ya. Betul. Lalu kompetitor juga ada Cloud-Cloud kan. Iya, Iya kan? Iya. Ini bisa spill gak sih? Boleh. Bisa nih Gospel. Gimana? Bisa. Dan yang great news-nya adalah Tecno menjadi brand pertama di dunia ya. Betul. Yang bisa fully integrate Ella Iya, Claw ini iya, ke betul, sistemnya. Ya sebenarnya betul. kan kita udah tahu OpenClaw ini AI-nya ya, Nah, AI agent agentic sebenarnya. Dan selama ini kan kita cuma pakai misalnya di laptop lah. Jadi lebih kayak developer friendly sebenarnya, bukan user friendly begitu. Nah, Tecno menjadi brand salah satu brand pertama di dunia yang bisa integrate fully ke sistemnya. Dan ini bukan kayak AI biasa. Biasanya AI biasa kita harus prompt dan lain-lain, itu kayak per prompt lah ya. Ini beneran into it sistemnya. Jadi bisa dikatakan agentic AI. Oke. Beneran Ini. fully AI agent yang bisa running di smartphone kalian. Oke. Gitu. Ya kita mungkin nggak bisa di-spill lah tanggalnya kapan kali ya. Tapi ada berarti niatan ke sana ya. Ada, dan ya untuk sekarang masih very early development. Betul. Dan untuk apalagi di market Indo juga masih early development. Iya, bahkan Gua pengen untuk nyobain sih, untuk ini di Apa? Lu tau gak, AI ini agak sulit untuk masuk Indonesia karena single to search-nya nggak ada yang peduli cuy. Sebenarnya cuy. Padahal kepake anjing. Iya sih. Jadi kan kayak gue ngobrol sama orang kemarin kan, AI itu kepake, AI itu tuh orang nggak peduli sampai akhirnya dia butuh. Iya. Iya gitu. Itu bener, make sense. Banyak yang kayak gitu memang, banyak Iya, kayak gitu. Iya sih, emang orang-orang di sini tuh masih belum kenal sama AI, masih banyak. Taunya AI itu yang apa presiden jualan, taunya kan beli sarung ini, nah itu ya itu Iya, taunya taunya itu kayak tuh. gitu Padahal nggak aja. gitu doang, sebenarnya tuh ngomongin banyak hal lah ya. Iya. Nah, apalagi kan nanti kalau udah beneran ya agentic AI yang bisa Ella Claw fully running, it will be fun sih maksudnya, dan menarik karena
kalian beneran di sini itu bisa sistem cross base banget. Jadi bisa dari messaging kalian, kalender kalian, misalnya please make me apa-apa, itu bisa mereka set Harusnya. seperti itu. Kalau Gue sih nungguin ya, karena gue coba di laptop tuh enak. Yang Notion ya. Bukan Notion, namanya OpenClaw-nya. Oh, OpenClaw-nya. OpenClaw-nya gue coba, enak dia. Dan ada banyak yang ngetes juga kan. Iya, cuman yang gue bingungin sebenarnya nggak tahu sih, lo udah dapat jawaban atau enggak. Kira-kira ini kan agentnya doang nih. Kira-kira untuk AI-nya nanti bakal berbayar nggak? Belum tahu. kalau itu belum bisa di spill dan belum ada infonya. Soalnya gue merasa, aduh, Di pertanyaan terlalu internal nih. terlalu miskin gue pakai OpenClaw. Mahal banget sekali pro berapa? Mahal sekali Ini guys. kan biasanya kan teknologi kan gitu, keluar mahal nanti lama-lama murah. Itu dia. Kayak AI ini kan lumayan merusak pasar ya karena semua mahal. Nah. Nanti pada suatu saat tuh akan murah nanti dia. Ya pasti sih. Bakal ada trickle down effect lah ya. Iya, Betul, iya. udah pasti sih. Tapi gue mau nanya deh. Nah, kan tadi kan lo udah bilang dari Indo tuh juga ada berarti ada keterlibatan khusus lah ya untuk OS-nya Transsion kan. Selain dari kayak untuk penyelesaian bug itu, kira-kira risetnya lo ngapain aja gitu untuk market Indo gitu? Iya, kalau untuk market Indo kita baik lagi. Sebenarnya kita ada tim research sendiri juga nih, misalnya di Transsion. Jadi di sana nih pentingnya misalnya brand butuh apa, butuh data apa. Nah, disinilah tim consumer research-nya. Di sini ada kita nge-research tentang topik apapun, misalnya tentang gaming kah, tentang fotografi kah, atau tentang OS. Nah, itu ada tuh kita di sana. Jadi gue juga involved di sana. Apalagi kan gue juga work cukup closely ya dengan para tech KOL ini. Kadang-kadang gue nanyain kita butuh feedback apa. Nah ini feedback ini yang kita masukin juga nih ke dalam gue, di list gue nih. Misalnya apa aja sih. Nah yang ini gue bisa kirim ke tim mereka. Mereka tuh bisa up juga ke global begitu. Gitu. Jadi nanti di sana kita sort lagi nih. Beneran kepake gak sih? Beneran butuh gak sih ini fiturnya? Nah ini yang menentukan nanti fitur-fitur ini apakah akan rilis di global atau enggak. Apa akan masuk ke Indonesia atau enggak begitu. Ya sebenarnya tujuan dari obrolan ini adalah menyuarakan apa yang di community ya. Betul. Itu doang sih, salah satunya kayak bug tadi. Gue sih berharap kita enggak, soalnya gini, Transsion itu bagus secara kertas gitu. Cuman terkadang bugnya ini, wah Pak, sebelum lu masuk Pak, Iya. di 2 tahun yang lalu ya, ada Pak, ini bug kamera itu cuma zoom sampai 30 nih. Ya kan kita cuma dapat 30 normal ya. Tapi entah kenapa dia kayak zoom 100 Pak. Ada itu bug itu aneh banget. Oh, aneh ya waktu itu ya? Iya, saat itu makanya gue lumayan bangga lah dengan si Transsion ini karena memang cukup mengganggu at least community base, brand-brand community base yang lain gitu. Betul. Karena dia berani masuk untuk software kan. Ya walaupun belum sempurna sih sebenarnya ya masih oke lah responsnya lah. Betul. Jadi masih dibenerin lah, nggak cuma dibiarkan aja gitu. Salah satu yang gue suka kayak ngomongin Ella tadi, karena yang tadi kan udah ada update AI gitu, maksudnya much better gitu. Dan Sementara bisa pilih language model Pak. Jangan nah lupa. iya bisa. Itu yang baru. Iya, LLM-nya apa language model. Jadi kalau misalnya lu pengen ngobrol gitu, lu sebenarnya tuh bisa pilih ChatGPT atau Ada Grok, ada Gemini gitu. juga ya. Dan emang bukannya udah mulai ada fanbase-nya masing-masing tuh kayak. Udah ada. Udah ada. Buat AI sendiri kan emang yang gue lihat ya, mereka tuh udah mulai debat nih. Bagusan Gemini apa ChatGPT sih? Nah, itu jadi semua disesuaikan sama market lah gitu. Seru sih sebenarnya bisa nyoba-nyoba ya. Gue juga sayangnya ya gue nggak tahu sih nanti bakal gimana ya ini sih. Oke, berarti udahlah gitu aja. Tapi satu terakhir deh, kalau dari lu pribadi nih, gue ngasih sedikit kesempatan buat jualan Ultra. Menurut lu apa yang bagus di situ? Waduh, kalau Ultra ya. Kalau Ultra nih. Gue mau kasih nih, kasihan tuh. Coba dulu lah. Yaudah lah ya, thank you guys buat yang udah nonton sampai sekarang. Berapa views tadi terakhir? 300. 300, wow banyak sekali. Banget ya, lumayan banyak sih, maksudnya kemarin Yes. sama sebelumnya enggak gitu ya. Cuman thank you lu buat si Mas William Yes. yang mau nge-share dan mempertaruhkan karirnya di sini. Semoga nggak yang terakhir ya guys. Enggak lah, karena jawabannya cukup clear. Masih bagus kok jawabannya, nggak ada. Kayaknya nggak mungkin dipecat ya, enggak. Kalau dipecat sih kita yang demo nggak sih? Enggak ada Lihat ya, apa-apa. besok gua masuk kantor kan. Kita lihat ya. Kita lihat. Masih diterima atau enggak? Tolong diupdate ya. Kalau kenapa langsung chat Bang Ger. Ya udah guys ya, mungkin itu aja. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.